Sahabat Jari Pelawi CS, kalian diuntungkan dengan video kali ini. Saya sudah mengkonsep dan saya sudah mengumpulkan 4 pertandingan jika kalian memegang buah hitam. Kebanyakan saat bertanding, kita menemukan langkah berikut. Bagaimana ranjau dibentuk agar kalian menang. Siapkan konsentrasi tinggi, ucapkan terima kasih. Caranya, subscribe saja dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ranjau Blackbone Ceiling Gambit. Pada saat putih melangkahkan pion E4, tentunya hitam melakukan langkah pion E5. Pengembangan kuda ke F3 oleh putih. Hitam juga melakukan pengembangan kuda ke C6. Berikutnya, langkah ini sering terjadi teman-teman. Penempatan gajah ke C4, lakukan kuda ke D4. Berikan secara gratis pion yang ada di E5. Dan apabila itu dimakan oleh putih, pion tersebut disambut oleh kuda. Kalian berhasil. Langsung keluarkan menteri, tempatkan ke G5, mengancam pion. Dan hal ini biasanya diuntungkan oleh putih, kasat mata. Tetapi ini ranjau baru dimulai. Saat dia pukul pion dengan kuda, mengancam menteri, pukul saja pionnya dengan menteri. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh putih. Mari kita bahas teman-teman. Benteng bisa menghindar ke F1. Pukul pionnya dan skak. Bila ditutup oleh menteri, tidak banyak cerita, langsung dihajar oleh kuda. Hitam pasti unggul. Pilihan yang kedua, ditutup dengan gajah. Satu langkah, coba kalian pikirkan. Tepat sekali teman-teman. Kuda menindas raja dan tewas raja putih. Coba kita pelajari lagi. Dengan langkah benteng setelah menteri memakan pion yang ada di G2. Apabila dengan kondisi seperti ini benteng tidak berada di F1, melainkan putih, langsung anarki memukul benteng dengan kuda. Jelas, rajanya akan menderita. Pukul benteng dengan menteri, ditutup dengan gajah, pukul kembali pionnya, skak. Ditutup dengan gajah. Langkah berikutnya teman-teman. Apa langkah hitam? Yaps, pukul pionnya dengan kuda. Cara terbaik putih hanya memakan kuda dengan menteri. Dan apabila dilanjutkan, putih akan menderita. Jika kondisi seperti ini, putih masih melawan teman-teman. Dia menggeser rajanya ke F1. Langsung tempatkan menteri ke H1. Raja terkubur hidup-hidup. Seperti ini juga bisa teman-teman. Tidak, pukul pion dengan kuda. Ada langkah juga yang bisa dilakukan oleh hitam. Penempatan gajah ke C5. Apapun langkah putih teman-teman, rajanya pasti tewas. Kita beranggapan, langkah terbaik putih, kuda ke C3 mengancam menteri. Langsung saja teman-teman, skak, kuda ke F3. Berikutnya raja bergeser, hanya satu pilihan. Dan tempatkan menteri ke H4. Ada ancaman skakmat apabila menteri memukul pion yang ada di F2. Raja menghindar ke G2. Skak. Raja mundur dan skak tewas. Jebakan ini sudah tuntas kita bahas. Selamat mencoba. Kita masuk ke jebakan yang kedua. Elephant Trap. Jebakan gajah. Langkah awal putih. Pion D4. Jika kalian memegang buah hitam, lakukan pion D5. Putih, pion C4. Lalu hitam, pion E6. Putih kuda ke C3. Lalu hitam, kuda ke F6. Apa yang dilakukan oleh hitam jika gajah ke G5? Dan ini sering terjadi teman-teman. Langsung tempatkan saja kuda ke D7. Langkah terbaik putih
Jika dia pukul pion dengan pion, maka pukul pion dengan pion. Seolah-olah memberikan secara gratis. Tetapi teman-teman, dampak dari dia memakan menteri ini sangat fatal. Pukul saja kudanya dan jangan ragu. Pastikan langkah kalian benar. Jika dia tergoda dengan memukul menteri, dia tidak menyadari teman-teman. Gajah kita bisa tempatkan ke B4 dan skak. Hanya satu cara bagi putih, menutupnya dengan menteri. Langsung pukul menteri dengan gajah. Tentunya gajah dipukul dengan raja. Hitam pukul gajah dengan raja. Unggul 1 perwira. Hitam pasti akan menang jika diteruskan. Selamat mencoba dan semoga beruntung. Kita masuk ke jebakan yang ketiga, Laskar Trap. Bagaimana jika putih memainkan pion D4? Balas dengan pion D5. Bedanya dengan jebakan yang kedua, setelah putih pion C4, tidak pion E6 yang kita lakukan, tetapi pion E5. Memberikan secara gratis. Dan hal ini sering terjadi saat kita bermain. Putih tergoda dengan memukul pion gratisan. Langsung majukan saja pion D, 1 langkah. Apabila dihalau dengan pion E3, jangan terburu-buru memukul pion tersebut. Karena jikalau kita memukul pion yang ada di E3, jelas diuntungkan oleh putih. Menteri pukul menteri dan raja pukul menteri. Hitam kehilangan hak untuk rokade. Maka dari itu, jangan terburu-buru teman-teman. Tempatkan gajah ke B4 dan skak. Pastinya putih menutupnya dengan gajah. Jika ini terjadi, pukul pionnya dengan pion. Gajah terancam. Seolah-olah kita memberikan gratis gajah kita. Dan kebanyakan ini akan disambut oleh putih. Dan hal ini jika terjadi pada saat kalian bermain nanti. Jangan pukul menteri dengan menteri, walaupun ini diuntungkan untuk hitam. Karena putih tidak memiliki hak rokade. Tetapi ini bukanlah suatu jebakan teman-teman. Apa yang dilakukan? Pukul saja langsung pionnya. Tempo skak. Dan banyak cara untuk putih. Kita pelajari. Raja pukul pion. Jelas, menterinya akan ludes. Raja naik ke E2 dengan kondisi seperti ini. Lakukan langkah ini. Apa itu? Pukul kuda dengan pion dan rubah jadi kuda. Karena kita mau ngambil tempo skak. Raja mundur ke E1. Menteri tempatkan ke H4, skak. Raja bergeser ke D2. Datangkan kuda ke C6, mengancam gajah. Apabila gajah mundur, menyelamatkan diri, langsung saja tempatkan gajah ke G4, mengancam menteri. Menteri menghindar, mengajak pertukaran. Langsung rokade sayap menteri. Tempo skak. Apa yang dilakukan oleh putih? Mundur raja ke C1. Pukul menterinya. Putih pasti pukul menteri juga dengan gajah. Langkah berikutnya hitam apa? Kalian jangan bingung teman-teman. Coba kalian pikirkan. Apa langkah terbaik hitam? Baiklah, saya akan berlangsung beritahukan. Agar kalian tidak ngantuk. Tempatkan benteng ke D1. Raja naik ke C2. Yaps, pukul gajahnya. Apabila dia memakan kuda dengan benteng, tempatkan kuda ke E7. Dilanjutkan. 100% hitam pasti menang, asalkan jangan mabuk saat bermain. Coba kita pelajari lagi. Dengan kondisi seperti ini, kenapa saat pion pukul kuda, dia berubah menjadi kuda? Kenapa tidak menjadi menteri? Kalau ini kalian lanjutkan teman-teman, bukan putih yang kosong, tetapi kalianlah yang akan hangus. Karena setelah raja pukul menteri, benteng juga pukul menteri. Kondisi seperti ini bukanlah jebakan. Ini kategori permainan yang berimbang. Memiliki masing-masing pion 6.
Maka dari itu jelas teman-teman, jangan pukul kuda dan berubah menjadi menteri. Coba kita pelajari lagi. Apabila kuda dipukul dan berubah menjadi kuda, benteng memukul kuda langsung. Masih ada teman-teman caranya yang perlu kalian lakukan, yaitu jelas gajah ke G4 skak. Menteri akan tumbang. Jika dilanjutkan, hitam akan menang dengan mudah. Lanjut, jebakan fishing pole trap. Bagaimana caranya? Kita pelajari. Fishing artinya memancing, berarti ada pengorbanan. Kita lihat teman-teman. Langkah putih, pion E4. Lakukan pion E5. Jika putih, kuda F3, hitam, kuda C6. Gajah sering kita tempatkan ke B5, langkah putih. Tempatkan langkah hitam, kuda F6. Putih, rokade sayap raja. Hitam, langsung aktifkan kuda ke G4. Di sini poin pentingnya teman-teman. Kita memancing dan putih terpancing. Pion H3. Biarkan saja kudanya. Dan jika dia memakannya, pukul pion dengan pion. Kondisinya mengancam kuda. Kuda mencoba menyelamatkan diri. Tamat riwayatnya teman-teman. Jika kuda mundur ke E1, tempatkan menteri ke H4. Ancaman skakmat. Bisa ke H2 atau ke H1. Jika putih, pion F3, majukan pion G1 langkah. Apapun langkah putih, rajanya tewas. Coba kita lihat lagi. Kita pelajari lagi teman-teman dengan kondisi seperti ini. Saat kuda terancam, kuda memindahkan dirinya ke H2. Sama saja, tempatkan langsung menteri ke H4. Ada ancaman skakmat. Dan jika putih membuat ruang untuk pergerakan rajanya, majukan kembali pion G. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Tidak ada teman-teman. Rajanya pasti tewas. Begitulah teknik yang diciptakan oleh fishing pole trap. Pengorbanan hanya kuda di awal. Dengan kondisi seperti ini, jelas kuda tidak akan bisa diselamatkan. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Ucapan terima kasih dari kalian. Bye-bye.